Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Saya Soehmudin Permawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah, akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Cirinten. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya, waktu santainya. Kebetulan saya di sini ada tugas Pak. Tugas materi yaitu mewawancara kepala sekolah, yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan dilema etika di sekolah. Karena mungkin di semua sekolah itu pasti ada masalah yang kaitannya dengan dilema etika. Bagaimana kepala sekolah itu menyikapi masalah tersebut. Bapak mohon maaf ini sebelumnya mungkin insya Allah saya akan mengajukan 8 pertanyaan yang mungkin kaitannya dengan dilema etika yang ada di sekolah ini. Yang pertama Bapak punten, pertanyaan pertama itu adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika, karena mungkin di sini juga pernah ya ada kasus dilema etika bagaimana yang mungkin membingungkan Bapak sebagai kepala sekolah itu mengambil keputusan yang mana. Di sini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Bapak akan menjawab apa pertanyaan dari Bapak Suhemi. Yang saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral selama ini bisa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi, karena semua yang terjadi langsung ketika pelajaran kasusnya dan mencari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Baik, berarti langsung ini Pak ya, langsung disikapi semua kasus dilema etika itu langsung disikapi ya, tanpa tanpa ditunda-tunda ya. Iya, langsung disikapi dari kasus. Baik Pak, yang selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan ada dua guru dengan siswa, ada beberapa masalah mungkin yang harus diputuskan, itu kan mengandung dua kasus, dua kepentingan yang mungkin di situ dilema etikanya. Mungkin bagaimana yang Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik, Bapak akan menjawab. Dalam hal pengambilan keputusan, bila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada, karena pegawai ASN-nya atau mampu harus mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. Baik Pak, berarti kasus yang pertanyaan yang kedua itu di sini kaitannya dengan pegawai itu ya, harus mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan ketika menghadapi permasalahan dilema etika? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika ini sebenarnya belum punya langkah khusus, namun saat menemukan kasus ide spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika, Pak?
Hal-hal yang paling efektif bisa diambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika bagi saya selaku kepala sekolah adalah situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah. Berarti langkah yang lebih efektif itu bagi Bapak mungkin eh, menstabilkan situasi ya, situasional, terus dengan cara bermusyawarah. Dengan cara terutama dengan musyawarah ya. Jadi mungkin keputusan tersebut tidak diambil secara apa namanya, tapi jadi hasil musyawarah semua keputusan itu dengan berbagai pertimbangan. Baik Pak, terima kasih. Yang selanjutnya, baik. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bapak ketika mengambil ada sebuah masalah di sekolah, Bapak mau mengambil keputusan nih. Kira-kira tantangannya yang menjadi tantangan Bapak itu apa ya untuk mengambil keputusan? Baik. Hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebuah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah belum banyak orang yang memahami pengertian dilema etika atau bujukan moral, serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Baik. Nah, di sini emang betul sekali Pak. Hampir mungkin termasuk saya pribadi juga ya. Saya paham terkait dengan dilema etika itu setelah saya mengikuti pendidikan CGP. Jadi dilema etika ini memang bukan hanya di sekolah saja, di luaran pun sama. Para pemangku kebijakan itu, baik kepala sekolah, kepala desa, sebenarnya sering menghadapi dilema etika seperti ini ketika mengambil sebuah keputusan. Misal contoh, di keluarga pun sama ada ya, yang namanya dilema etika itu. Tidak hanya di sekolah. Baik Pak, yang selanjutnya itu apakah Bapak memiliki sebuah misalkan jadwal tertentu? Bapak memiliki jadwal ketika ada dilema etika, Bapak jadwalnya khusus nih untuk menghadapi masalah tersebut kira-kira Pak? Mungkin tidak ada jadwal tertentu, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, mungkin itu. Jadi langsung singkat aja Pak ya? Singkat. Langsung sat-sat gitu. Sat-sat. Baik. Nah, kira-kira adakah seseorang yang menjadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak, misalkan orang yang mau mempermudah, yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Mungkin faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru. Mungkin itu faktor-faktor yang memudahkan adanya. Dengan adanya kolaborasi Pak ya, jadi dari semua guru. Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat kalau ya. Aduh, mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak. Siap. Aduh. Ada hal yang bisa dibantu. Ini Pak, alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini, alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktu. Siap. Harusnya jam istirahat Bapak ya. Ya, mohon maaf mengganggu. Di sini saya kebetulan ada tugas dari CGP Pak terkait modul 3.1 yaitu di sini saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SDN 1 Cirinten Pak ya. Nah, di sini saya terkait materi dilema etika di sekolah, karena mungkin semua sekolah itu bukan hanya di sekolah saja Pak ya, semua lembaga bahkan keluarga pun pasti mengalami yang namanya dilema etika. Contoh seperti yang Bapak tadi sebutkan terkait ada rekan guru yang PPG. Nah, itu kan termasuk dilema etika Pak. Kaitannya seperti itu. Iya, kan? Bagaimana kita memutuskan suatu masalah dengan berbagai pertimbangan. Bapak mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai pengalaman Bapak ya sebagai kepala sekolah. Di sini langsung saja Pak ya. Boleh. Ini Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini sesuai pengalaman Bapak? Terima kasih. Saya selaku kepala sekolah menyingkapi kasus-kasus dilema etika ini tentu saja dalam mengidentifikasi
yang terjadi di sekolah ini memang tidak langsung kita identifikasi, tapi kita mempelajari dan mencari kesimpulan untuk digunakan sebagai tindak lanjut kita. Jadi langkah apa yang akan kita ambil dalam menentukan perilaku atau kasus-kasus dilema etika itu. Ya Pak, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, nah selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan, di mana kasus itu mungkin berbeda Pak ya, di mana ada dua permasalahan yang berbeda. Di situ Bapak bagaimana cara Bapak menjalankan atau mengambil keputusan terkait dua masalah dilema etika itu? Untuk hal pengambil keputusan, bila ada dua kepentingan yang benar-benar sama, ini tentu sebagai kepala sekolah kita akan menilai kebajikan, terutama ini bagi ASN itu sendiri. Artinya dengan cara memperhatikan dan mengaitkan dengan aturan yang ada, sehingga pegawai ASN ini karena mereka itu mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa kita lakukan sebagai kepala sekolah di SN 1 Cirintan ini. Intinya dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan juga Pak ya. Juga, ya, betul. Nah, yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan ketika mau mengambil sebuah keputusan dalam kasus tersebut? Untuk langkah-langkah yang kita ambil ini atau prosedur yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyingkapi dilema etika ini sebenarnya belum mempunyai langkah-langkah khusus, namun saat menemukan kasus seperti itu kita menyelesaikannya secara spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada. Itu saja mungkin. Iya Pak, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yang menurut Bapak lebih efektif gitu ya? Nah, untuk langkah-langkah yang ini tentunya hal-hal yang paling efektif yang saya lakukan dalam menyelesaikan etika ini adalah tentunya situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah agar permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan dengan cepat dan akurat. Berarti dengan terutama asas keterbukaan Pak ya? Ada asas keterbukaan. Terbuka dan musyawarah mungkin ya. Betul Pak. Yang selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Setiap kita mau ngambil, ketika ada kasus, kita sebagai kepala sekolah mungkin tentunya ada tantangan ketika kita mau mengambil keputusan tersebut Pak. Yang menjadi tantangan kira-kira apa? Dalam hal ini, hal-hal yang boleh dianggap sebuah tantangan ini dalam mengambil keputusan pada kasus dilema ini adalah karena masih belum banyaknya orang yang memahami pengertian dilema etika itu seperti apa, atau mungkin bujukan moral serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dan kesetiaan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira di sini jadwal, kira-kira Bapak ketika ada sebuah kasus tersebut mungkin punya jadwal tertentu atau jadwal khusus, kira-kira Pak? Untuk kasus ini khususnya di SDN 1 Cirintan memang kita tidak mempunyai jadwal tertentu. Pokoknya ketika terjadi permasalahan itu kita bisa selesaikan dengan baik dan sebisa mungkin permasalahan itu bisa terselesaikan dengan segera. Jadi tidak tertunda-tunda. Langsung Pak ya, tidak ditunda-tunda. Yang selanjutnya Pak, kira-kira nih, adakah seseorang
atau rekan yang menjadi faktor yang selama ini mempermudah untuk memecahkan kasus tersebut, Pak? Ya, tentunya faktor-faktor yang memudahkan dalam hal mendukung ketika memang terjadinya kasus-kasus dilema etika ini tentunya ada dari jajaran yang diseniorkan di sekolah dan juga rekan-rekan guru. Itu mungkin. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Nah, dari semua hal yang tadi kita obrolkan, yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pengalaman yang Bapak ambil itu kira-kira yang Bapak petik apa mengenai dilema etika, Pak? Ada peribahasa yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian. Untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, tentu kita mengambil langkah-langkah yang tepat, cepat, akurat, sehingga permasalahan yang terjadi ketika memang terjadi itu di sekolah bisa terselesaikan dengan cepat, aman, tertib, dan lancar. Intinya pengalaman, Pak, ya? Pengalaman, ya, intinya pengalaman. Karena pengalaman itu dikatakan adalah guru yang terbaik. Itu mungkin. Baik, Bapak, terima kasih. Ini alhamdulillah sebuah pengalaman juga buat saya, pelajaran buat saya, terutama terkait dilema etika. Karena memang betul apa yang Bapak sampaikan tadi, masih banyak orang yang belum paham mengenai dilema etika, Pak, ya. Siap. Termasuk saya juga, bahkan saya bingung dulu sempat waktu di SMP, Pak, terkait siswa yang kehadirannya kurang rendah, jadi tidak, nilai pun tidak sesuai, tidak mencapai KKM, ya, belum mencapai, bahkan di bawah KKM. Nah, di sini dilema etika yang saya alami itu, apakah anak ini tidak naik kelas atau naik kelas, sedangkan ketika tidak naik kelas tahun lalu dia tidak naik gitu, Pak. Yang jadi dilema itu ketika tidak dinaikkan, yang dikhawatirkan siswa tersebut malah berhenti. Nah, ini mungkin terjadi hal yang sama atau pernah dialami, yang mungkin saja hampir dialami oleh setiap sekolah seperti itu. Nah, ini hal-hal yang memang saat ini peran serta kepala sekolah, guru dengan orang tua memang tidak terlepas dalam hal ini. Artinya kita harus mengambil kebijakan agar jangan sampai sisi lain yang mungkin bisa merugikan sekolah juga bisa merugikan anak-anak itu sendiri. Karena tolak ukur dari pencapaian memang tidak hanya dari tolak ukur dari nilai gitu kan. Karena masing-masing anak itu punya potensi, bakat atau minat tersendiri. Artinya mungkin ada aspek penilaian yang lain selain dari tolak ukur nilai yang tertuang di buku rapot itu. Dan mudah-mudahan lah ini menjadi catatan buat kita semua, khususnya kita kepala sekolah, juga guru-guru, dalam hal menentukan apakah layak tidak layaknya seorang anak itu naik kelas. Memang sila seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Mohon maaf ini waktunya diaku. Mudah-mudahan pertemuan ini pelajaran buat saya, Pak, ya. Terima kasih, pengalaman berharga buat saya. Alhamdulillah saya juga bisa silaturahmi ke SD 1 Cirinten, luar biasa. Pak, terima kasih atas waktunya, juga atas kepercayaannya untuk datang, artinya sharing terkait dengan dilema etika yang memang mungkin dialami oleh setiap sekolah. Hanya mungkin kasusnya ada yang mungkin ada sama, tapi mungkin juga berbeda. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi hal-hal yang mungkin ketika penyampaiannya memang sesuai gitu ya, karena ada keterbatasan kemampuan juga terkait dengan dilema etika. Ya mungkin Pak Suami, terima kasih juga. hasilnya. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum.